Terima kasih sudah mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengar dan ditonton ya. Halo, Hai sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, setelah kemarin tutur kisah terhenti pada saat usai menuturkan kisah sejarah kerajaan yang berbasiskan agama Buddha, kali ini aku teruskan ya. Aku sambung dengan kerajaan-kerajaan yang berbasiskan agama Islam. Gimana? Udah siap untuk mendengarkannya? Nah, ini yang paling banyak nih sekarang. Oke, kita lanjutkan yuk. Kita akan masuk ke kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara Indonesia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Islam sebenarnya bukanlah ajaran yang pertama masuk ke Indonesia. Banyak teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya yaitu teori Gujarat. Ada teori Gujarat Islam dipercayai masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Nah, jadi agama Islam itu bukanlah ajaran yang pertama masuk ke Indonesia. Nah, gimana kalau kita mulai ya? Kerajaan Islam apa saja sih yang pernah ada di Indonesia? Oke, kita akan mulai dengan kerajaan yang pertama adalah 3, 2, 1. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 840 Masehi dan berlokasi di Aceh. Raja pertama dari kerajaan Perlak adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Masa kejayaan Perlak adalah saat kepemimpinan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan berdaulat tahun 1225 sampai 1262 Masehi. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, kerajaan Perlak runtuh akibat terjadinya perang saudara yang puncaknya terjadi pada tahun 1292 Masehi. Nah, kita akan masuk ke kerajaan yang berbasiskan agama Islam kedua di bumi Nusantara Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi di Lok Semawe, Aceh. Ujungnya Indonesia sebelah barat ya, sahabat-sahabat kecil. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam kedua di Indonesia. Pada masa pemerintahannya Sultan Malik Al-Saleh, beliau berhasil menggabungkan dua kota yaitu Samudra dan Pasai. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Tahir dan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Ya bisa jadi ya, karena ada di Aceh, kelautannya gampang karena dia di ujung, jadi sudah pastilah bisa menjadi pusat perdagangan internasional ya sahabat-sahabat kecilku. Oke, kita akan masuk ke kerajaan yang berbasiskan agama Islam ketiga di Nusantara Indonesia, yaitu Kerajaan Malaka.
Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Malaka, Malaysia. Loh, kok bisa ada di Malaka, Malaysia? Kenapa ada di Indonesia? Iya, soalnya gini, kan pendiri sekaligus raja pertama dari Kesultanan Malaka adalah Iskandar Shah. Nah, meskipun pusatnya ada di Malaysia, ternyata Kesultanan Malaka itu berhasil menduduki sebagian wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Indragiri, dan Tanjung Pura. Makanya Kerajaan Malaka berhasil menjadi kerajaan berbasiskan agama Islam ketiga di Indonesia, sahabat-sahabatku yang terkasih. Lalu, kerajaan keempatnya apa? Ini kerajaan keempat yang berbasiskan agama Islam adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu muncul pada abad ke-16, sahabat-sahabat terkasihku, oleh Sultan Ali Muhayyad Shah setelah jatuhnya si Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Para pedagang yang tidak menerima jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis kemudian memindahkan jalur perniagaan ke Aceh dan menjadikan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan internasional, menggantikan Kesultanan Malaka. Nah, Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada tahun 1607 sampai 1636 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Kerajaan Aceh berhasil menduduki kembali wilayah Malaka yang sebelumnya diduduki Portugis. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1630. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh ternyata mengalami kemunduran nih, sahabat-sahabat terkasih. Kemundurannya terjadi karena pertikaian antara kaum agama dan bangsawan. Akhirnya hal tersebut menyebabkan perekonomian Kerajaan Aceh itu semakin melemah. Oh my god. Oke, kita akan masuk ke kerajaan kelima yang berbasiskan agama Islam adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa tuh, sahabat-sahabat terkasihku. Kesultanan Demak ini didirikan oleh Raden Patah. Nah, Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia saat itu, yang menjadikan Kerajaan Demak memegang peranan penting dalam perdagangan antar pulau. Nah, salah satu peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Aku udah pernah loh sampai di depan Masjid Demak loh, sahabat-sahabat kecilku. Rasanya lucu ya, tapi buat aku itu sesuatu yang luar biasa karena selama ini aku cuma lihat Masjid Demak di buku-buku sejarah aja. Jadi sewaktu aku tiba tepat di depan Masjid Demak, bahagia sekali rasanya waktu itu. Sayangnya saat itu Masjid Demaknya sedang direnovasi, sedang dipugar, jadi hanya bisa lihat dari depannya aja dan dari jauh, nggak bisa dekat-dekat gitu, sahabat-sahabat. Oke, kita akan masuk di kerajaan ke-6 yang berbasiskan agama Islam di Nusantara Indonesia. Ini agak bingung, ada yang menyebutkan ini kerajaan Panjang, ada yang menyebutkan ini kerajaan Pajang. Kerajaan Panjang atau Pajang ini muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Nah, kerajaan Pajang atau Panjang ini ternyata didirikan oleh Jaka Tingkir di daerah Panjang pada abad ke-14 Masehi. Nah, pada awal berdiri wilayah kekuasaan Kerajaan Panjang, kerajaan itu hanya meliputi daerah cuma Jawa Tengah aja nih, sahabat-sahabat terkasihku. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya,
Kerajaan Panjang mencapai puncak kejayaannya dan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah termasuk daerah Jawa Timur. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Panjang mulai mengalami kemunduran dan terjadinya perebutan kekuasaan antara anak dan menantu dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Panggiri. Susah ya kalau sudah mulai rebut-rebut kekuasaan ya sahabat-sahabat kecilku. Oke, kita akan masuk ke kerajaan ketujuh yang berbasiskan agama Islam adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau yang biasa juga disebut Kesultanan Mataram didirikan pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini awalnya adalah daerah kekuasaan dari Kerajaan Panjang yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan sendiri, yaitu Sutawijaya. Nah, pada masa kejayaannya Kerajaan Mataram Islam, kerajaan ini berhasil menyatukan Jawa Madura dan melakukan perlawanan terhadap VOC. Ini adalah perdagangan milik kaum penjajah yaitu Belanda ya pada waktu itu. Nah, Kerajaan Mataram Islam pada masa itu berhasil memonopoli perdagangan di bumi Nusantara Indonesia. Lalu kerajaan ke-8 adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon, sahabat-sahabat kecil terkasihku pasti tahu ya Cirebon ada di mana ya. Nah, Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang pada abad ke-15 Masehi dan terletak di pantai utara Jawa yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon itu memiliki perpaduan antara dua budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Makanya di daerah Cirebon nih sahabat-sahabat terkasihku, bahasanya agak unik karena dia mengandung dua paduan bahasa antara bahasa Sunda yang kasar dengan juga bahasa Jawa. Persis karena lokasinya, areanya berada di perbatasan antara Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kalau kita naik kendaraan mobil menuju ke Jawa Tengah, pasti kita mesti lewat Cirebon ini ya, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih. Kita masuk sekarang ke kerajaan yang ke-9 yang berbasiskan agama Islam adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletaknya di wilayah pesisir barat Pulau Jawa, sahabat-sahabat terkasihku. Raja pertamanya Syarif Hidayatullah atau yang dikenal juga bernama Sunan Gunung Jati. Nah, runtuhnya Kerajaan Banten merupakan akibat dari terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng dengan putranya sendiri Sultan Haji. Oh alah, kok bapak sama anak jadi berantem ya? Cuman pasti nih gara-gara kekuasaan nih. Kita akan masuk ke kerajaan ke-10 yang berbasiskan agama Islam adalah Kerajaan Goa Talo. Nah, ini pasti kakak Lia di Makassar kenal bener ya dengan kerajaan ini, karena yang buyutnya salah satu dari termasuk dalam silsilah ini ya kakak Lia ya. Nah, kita lanjutkan ya sahabat-sahabat kasihku. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi loh sahabat-sahabat terkasihku. Kenapa? Karena Kerajaan Goa Talo itu merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Daeng Mandrabia dan Kerajaan Talo yang dipimpin oleh Karaeng Montowaya.
Nah, kerajaan Gorontalo ini berdiri pada tahun 1605 Masehi. Daeng Mandrabia kemudian menggantikan namanya menjadi Sultan Alauddin dan menjadi raja pertama dari kerajaan Gorontalo. Sementara itu, Karaeng Matoaya mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah yang menjadi Perdana Menteri saat itu. Setelah Sultan Alauddin wafat, ia kemudian digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said. Tapi terus terjadilah pertempuran atau perseteruan dengan VOC yang orang-orang Belanda itu. Tahun 1653 kemudian Sultan Muhammad Said digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin atau yang kita kenal Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, perseteruan dengan VOC semakin memanas tuh sahabat-sahabat kekasihku. Makanya kita kenal ada pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin ya sahabat-sahabat kekasihku. Beliau adalah keturunan Kesultanan Gorontalo dari Sulawesi. Oke, kita masuk ke kerajaan ke-11 yang merupakan kerajaan yang berbasiskan agama Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Sahabat-sahabat terkasihku, Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di sebelah selatan Ternate. Di mana tuh? Di Maluku. Raja pertamanya adalah Raja Syahadati alias Muhammad Nakal. Ntar dulu, ini tulisan nakalnya bukan pakai huruf K ya, bukan N-A-K-A-L, tapi N-A-Q-A-L ya. Jadi bacanya ya begitu ya, Muhammad Nakal. Nah sahabat-sahabat terkasihku, Kerajaan Ternate Tidore menjadi kerajaan Islam setelah rajanya yang ke-9 yaitu Cirilia kemudian menjadi mualaf memeluk agama Islam. Nah, Cirilia ini atau Raja Cirilia ini kemudian mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Oke, kita akan masuk sekarang ke kerajaan ke-12. Kerajaan yang berbasiskan agama Islam yaitu Kerajaan Banjar. Kalau dengar dari namanya agak bingung mungkin ya sahabat-sahabat terkasih. Bisa dari Jawa Barat, tapi ini bukan dari Jawa Barat. Karena Kerajaan Banjar ini terletak di Banjarmasin yaitu di Kalimantan. Terus kerajaan ini berdiri di tahun 1520 Masehi. Raja pertama dari Kerajaan Banjar adalah Samudra yang kemudian bergelar Sultan Suryansyah. Nah, jadi ada 12 ya sahabat-sahabat terkasihku kerajaan-kerajaan yang berjaya di bumi Nusantara Indonesia, atau dulu kalau nggak salah disebutnya Nuswantara. Sebelum jadi Nusantara dia pakai huruf W, Nuswantara. Itu ada 12 nih kerajaan-kerajaan yang berbasiskan agama Islam yang berdiri di Indonesia. Nah, gimana sahabat-sahabat terkasihku? Ini adalah peninggalan-peninggalan bersejarah yang patut untuk kita ketahui. Jangan sampai kita tidak tahu ya. Jadi total jumlah kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia ada 24 kerajaan besar. Meski ada juga kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil yang tentunya berada di bawah kerajaan-kerajaan yang besar ini. Ya sahabat-sahabat kekasihku, aku sudahi dulu tutur kisah mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di bumi Nusantara Indonesia ini.
Mudah-mudahan informasi ini semua boleh menambah lagi perpustakaan ilmunya sahabat-sahabat terkasihku. Jangan sampai kita nggak tahu ya sahabat-sahabat, dan kita teruskan lagi nanti ke siapa aja ya, supaya tutur kisah mengenai kejayaan kerajaan-kerajaan dan bumi Nusantara Indonesia ini sebelum menjadi negara Indonesia ini boleh selalu diingat dan dituturkan lagi dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad ya sahabat-sahabat terkasihku. Dan aku pesan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga channel ini ya. Tindakan ini benar-benar bisa membantu channel ini untuk lebih bersemangat lagi menuturkan banyak kisah-kisah yang seru-seru kepada sahabat-sahabat terkasihku. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam dalam kasih, salam sayang untuk sahabat-sahabat terkasihku, dan jaga sehat ya. Jangan lupa minum air putih.